Kembali lagi bersama saya, Yaj. Hello para sosmeder, bagaimana kabar hari ini? Masih ngelamun tarik mikirin kerja sama seperti saya? Kali ini saya akan merangkum film Metode Berbahaya bergenrekan crime, thriller, dan lain-lainnya, yang menceritakan seorang wanita pergi ke rumah terpencil aktor legendaris Hollywood untuk menjadi artis. Namun, wanita itu tidak tahu kalau ada bahaya yang akan menimpanya. Tanpa basa-basi, basru baso kulub, sediakan kacang bulu dan kopi hitam. Di Senin pagi, terlihat seorang wanita mendatangi rumah di tengah hutan. Lalu dia masuk dan melihat kiri kanan atas bawah. Tiba-tiba ia bertemu dengan bosnya yang bernama Sharon, yang dimana ia direkomendasikan dulu menjadi asisten aktor legendaris Hollywood jika ia ingin menjadi seorang artis. Kemudian Sharon menunjukkan tempat tidur dan lain-lainnya. Namun Sharon mengingatkan agar dia tidak menggunakan telepon rumah dikarenakan si aktor legendaris tidak suka jika asistennya menggunakan telepon rumahnya. Kemudian Sharon pun pergi. Okay. Thank you. But I told him about you. Bye. Sesudah Sharon pergi, terlihat si aktor legendaris bernama Desmond berkenalan bersama asisten barunya yang bernama Leslie. Malam harinya, Leslie yang sedang membaca majalah tentang Desmond, tiba-tiba Desmond menghampiri sambil merayu Leslie untuk melakukan pengampludan. Leslie yang awalnya canggung dan sedikit heran, ia tidak bisa menolak karena dia ingin menjadi artis terkenal, dan pengampludan pun dimulai. Ya, ternyata itu hanya mimpi Leslie saja. Awas-awas, engas. Senin berganti Selasa, terlihat Leslie yang akan menelepon ayahnya, akan tetapi koneksi jaringannya jelek. Please, God, take my help, but don't take my son. Scene berganti pada Desmond bersama Leslie yang lari pagi sambil membicarakan karir Desmond saat di Hollywood, yang dimana Desmond berhenti menjadi aktor karena ia ingin hidup menyendiri jauh dari orang lain sesudah ia bercerai. Kemudian Desmond meninggalkan Leslie. What? Desmond! Scene memperlihatkan Leslie yang menghubungi ayahnya menggunakan telepon rumah. Leslie memberitahu jika ia sekarang bekerja di rumah aktor legendaris bernama Desmond. Dan sang ayah yang sedikit hariwang karena Leslie di rumah tersebut diam sendirian. Saat ayahnya akan menanyakan alamat rumah Desmond, tiba-tiba Leslie menutup teleponnya karena mendengar suara di dapur. Look, you call me tomorrow, okay? Okay, I can handle myself, okay? You're not wrong. Damn it, Sylvester! Leslie yang sedang membereskan pecahan kaca, datanglah Desmond sambil memarahi Leslie karena ia tidak patuh dengan aturan yang diucapkan oleh Sharon. Really wanted to call my dad really quickly. I'm so sorry. I'm so sorry. Malam harinya terlihat Leslie yang selesai mandi melihat sesuatu di luar jendela sambil didatanginya. Kemudian Leslie melihat Desmond yang sedang bakar-bakar tanpa Leslie. Rabu paginya, terlihat Leslie yang mendengar suara Desmond sambil menghampirinya. Leslie yang sedikit kaget saat melihat Desmond muntah-muntah dan kesakitan. Lalu Leslie yang akan menghubungi Sharon dilarang oleh Desmond dan menyuruh Leslie membawanya ke kamar untuk beristirahat. Siang harinya terlihat ayah Leslie yang menghubungi nomor saat Leslie meneleponnya. Namun sambungannya terputus dikarenakan teleponnya waktu itu diputuskan oleh Desmond. Di sisi lain, Leslie bersama Desmond yang sudah sembuh dari sakitnya akan meminum amer untuk menghangatkan suasana.
Lalu Desmond menceritakan kisah cinta Raja India di balik Taj Mahal kepada Leslie sambil merayu dan mengajak Leslie melakukan pengempludan. Leslie yang awalnya heran dengan tingkah Desmond si mantan aktor Hollywood, namun ia tidak bisa menolak sebab ia ingin menjadi artis Hollywood. Tiba-tiba, Are you sure? scene berganti pada ayahnya Leslie yang menghubungi seseorang untuk melacak nomor telepon yang digunakan Leslie waktu itu. Dikarenakan sang ayah yang sangat khawatir dengan Leslie, ia pun mencatat keberadaan nomor tersebut. I'm looking for an address. Rabu berganti Khamis, Leslie yang terbangun karena mimpi buruknya, ia menghampiri Desmond yang sedang duduk santai di depan rumah tanpa sebat rokok. Lalu Leslie yang takut jika dirinya akan hamil karena sudah melakukan pengempludan bersama Desmond, ia meminta pertanggungjawaban Desmond. Namun Desmond yang tak tahu pura-pura atau bagaimana, Desmond menyangka jika dia tidak pernah melakukan pengempludan bersama Leslie. Leslie yang mendengar ucapan Desmond, ia kecewa dan pergi ke dalam rumah. Siang berganti peting, terlihat seorang polisi yang diperintahkan oleh atasannya menghampiri kediaman Desmond untuk mencari Leslie. Namun saat polisi itu memanggil penghuni rumah, tidak ada orang yang menjawabnya. Dan saat polisi itu melihat-lihat rumah tersebut, tiba-tiba Desmond menghampiri dan menodongkan pisau kepada polisi itu sambil menanyakan kenapa polisi itu datang ke rumahnya. Dengan rasa takut, polisi itu memberitahu jika ada laporan dari seorang ayah yang mencari anaknya bernama Leslie. Desmond yang mendengar ucapan polisi itu, tanpa basa-basi, ia menusuk leher polisi tersebut. Jumat paginya terlihat Desmond mengobrol dengan dirinya sendiri di depan kaca. Dari sini kita tahu jika Desmond mempunyai dua kepribadian. Sir, my friend, resisting. In all honesty, sir. Kemudian scene berganti pada Leslie yang mencari koneksi jaringan internet di bukit. Namun dia tidak mendapatkan koneksi jaringan, melainkan ia melihat sebuah nama Angie yang ditulis di pepohonan. Angie? Sore harinya terlihat Leslie yang sedang berjoget bersama Desmond. Lalu Leslie menyuruh Desmond menghentikan musiknya karena Leslie ingin membicarakan sesuatu. Akan tetapi, saat Leslie mau bicara, kepribadian jahat Desmond menyuruh ia merayu dan melakukan pengempludan lagi kepada Leslie. Tanpa basa-basi, basu-baso, Leslie pun tergoda lagi dengan rayuan Desmond. Sesudah pengempludan selesai, terlihat Desmond seperti melakukan ritual. Sabtu paginya terlihat ayah Leslie yang pergi menuju rumah Desmond. Kemudian scene berganti kepada Desmond yang marah-marah gegara kucingnya tidak ada sambil menuduh Leslie yang tidak menutup pintu semalam. Alangkah terkejutnya Leslie saat mendengar tuduhan Desmond. Lalu Leslie memberitahu jika semalam mereka melakukan pengempludan. Desmond yang mengelak lagi, membentak dan menyuruh Leslie mencari kucingnya. If I was lying... Unacceptable. Please, just... Terlihat Leslie yang mencari kucing, namun apalah daya Leslie tidak menemukannya. Lester! Malam minggu pun tiba. Terlihat ayah Leslie yang sudah sampai di rumah Desmond untuk membawa pulang anaknya. Akan tetapi Desmond yang berpura-pura tidak mengenal dan tidak tahu dengan nama Leslie. Sang ayah yang sangat khawatir, ia memanggil-manggil Leslie. Leslie yang mendengar suara ayahnya, ia pun turun. Kemudian ayahnya akan membawa Leslie pulang. Leslie yang awalnya menolak dibawa pulang, ia pun berpikir
lagi jika ia terus diam di rumah ini, Leslie akan menjadi bahan empludan si Desmond. Saat Leslie sedang berkemas, tiba-tiba Desmond memukul kepala ayah Leslie sampai pingsan. Lalu Leslie turun dan menanyakan ayahnya kepada Desmond. Leslie yang sudah mencium kejahatan Desmond, ia pun pergi keluar sambil memanggil ayahnya. Desmond yang tidak mau kehilangan Leslie, ia mengejarnya. Leslie yang ketakutan saat melihat Desmond mengejarnya, ia masuk ke bawah tanah. Di sana ia terkejut melihat mayat polisi dan meminta bantuan menggunakan walkie-talkie. Namun tak ada jawaban. Lalu Leslie melihat sebuah buku. Ternyata buku itu adalah naskah tentang rayuan dan gombalan Desmond untuk para wanita. Kemudian Desmond masuk seusai mendobrak pintu bawah tanah. Saat Desmond tidak menemukan Leslie, tiba-tiba kepala Desmond dipukul dari belakang oleh Leslie. Saat Leslie pergi, terlihat Desmond yang sudah bangkit kembali sambil memperlihatkan ayah Leslie yang terikat. Saat Desmond membuka selotip di mulut ayah Leslie, sang ayah menyuruh Leslie secepatnya pergi. Desmond yang kesal pun membinasakan ayah Leslie. Setelah ayah Leslie meninggal, Desmond yang berjalan menuju Leslie, Leslie berlari menghindari Desmond. Lalu saat Desmond tidak ada, Leslie meratapi sang ayah yang sudah meninggal. Kemudian Desmond memanggil Leslie dengan nama Angie, dan Leslie yang sudah putus asa, ia menghampiri Desmond sambil memberitahu jika ia bukan Angie, tapi Leslie. Tiba-tiba, So much energy. Like, we're together. No. seusai Leslie membunuh Desmond, tibalah polisi ke tempat tersebut. Ending yang sangat menyedihkan. Suspect down. Terima kasih para sosmeder dan para pejuang popiters yang sudah menyaksikan alur cerita kali ini. Dari genre film ini, crime, thriller, romansa, dan horornya semua ada. Namun, sedikit dari saya, janganlah kita melakukan kesalahan untuk mencapai kesuksesan dengan memberikan sesuatu yang harusnya tidak diberikan. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subrek-nya. Nantikan alur cerita selanjutnya. Dan mohon maaf apabila telat upload konten, karena editing, dubbing, dan narasi dikerjakan oleh dua anggota dalam satu tubuh.